Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sebelah utara kota Kudus sekitar 18 km ada sebuah desa kecil bernama Colo. Desa ini cukup spesial karena selain alamnya yang indah, juga terdapat bangunan masjid di puncak bukit yang telah berusia lebih dari 6 abad peninggalan dari Sunan Muria. Iya, Masjid Sunan Muria. Namun, kenapa Sunan Muria lebih memilih membangun masjid di puncak bukit yang jauh dari perkotaan? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Gunung Muria. Let's go! Karena masjidnya ada di puncak bukit, jadi kita harus berjalan kaki menaiki anak tangga ini untuk menuju ke lokasi. Lumayan juga buat pemanasan. Yang penting bismillah aja. Oke? Let's go. Masjid Muria adalah masjid yang berada di puncak bukit Gunung Muria. Masjid ini didirikan oleh Raden Umar Said atau biasa kita kenal dengan nama Sunan Muria pada abad ke-15 hingga 16. Tidak banyak catatan sejarah yang menuliskan tentang sepak terjang maupun biografi beliau. Karena Sunan Muria dikenal memiliki sifat yang sederhana dan tidak suka dengan popularitas. Mungkin itu juga yang mendasari beliau memilih berdakwah di pegunungan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu dan Buddha. Bahkan beliau rela meninggalkan Kesultanan Demak agar bisa lebih dekat dengan rakyat jelata dan berdakwah di Gunung Muria tersebut. Nah, akhirnya sampai juga di Masjid Sunan Muria. Itulah masjid yang telah berusia lebih dari 600 tahun. Dan bagaimana keunikan serta apa saja yang ada di dalamnya, langsung saja kita masuk. Let's go! Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Saiful Afandi, Bapak dari Sarumangga. Kami berkunjung di sini untuk menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara, dan kali ini kami berkunjung di Sunan Muria. Mungkin saya akan coba awali dengan satu pertanyaan tentang awal mula berdirinya Masjid Sunan Muria ini. Terima kasih. Ini sesuai yang kami dengar, yang kami baca, dan cerita-cerita dari sesepuh. Kanjeng Sunan Muria sebelum mendirikan masjid di sini, sebelumnya pernah beberapa kali membuat masjid di bawah. Di antaranya di Desa Kajar, di bawah kaki Gunung Muria. Dan karena kurang nyaman, akhirnya tidak dilanjutkan. Terus mencari lokasi lagi yang lebih tinggi di sebelah kaki Gunung Muria, ini di Bukit Petoko namanya. Itu juga tidak diteruskan karena kurang nyaman. Akhirnya naik lagi dan cocoknya di sini ceritanya. Akhirnya membangunlah tempat tinggal dan masjid di sini. Bagaimana sih Pak sosok Sunan Muria ini? Karena kalau kita lihat di beberapa referensi, tidak mudah untuk menemukan cerita atau kisah beliau. Beliau Sunan Muria ini sosok yang sangat amat sederhana. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sangat sederhana. Beliau memang lebih banyak bergaul dengan masyarakat bawah. Jadi dakwahnya memang turun ke masyarakat. Termasuk ini masjid yang ada ini, peninggalan yang ada ini tersisa sekarang mihrab ini. Mungkin beda dengan masjid-masjid yang lain, ini
mihrabnya menjorok ke dalam. Ya, ini mungkin filosofinya beliau tidak terlalu senang pamer, memang disembunyikan. Kayak sholat tidak bisa disembunyikan, tapi kita dalam beribadah memang benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena orang, kan seperti itu. Sosok Sunan Muria pada masa hidupnya dikenal egaliter, merakyat, dan sangat dekat dengan rakyat jelata, sehingga masyarakat mudah menerima apa yang beliau ajarkan. Salah satu ajaran sosial Sunan Muria adalah Pagerono omahmu, kanthi mangkok, yang berarti pagarilah rumahmu dengan mangkok. Petua ini mempunyai makna untuk saling bergotong royong, tolong-menolong, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ini alhamdulillah ini dari pengelola bekerja sama dengan tim sejarah UIN Wali Songo Semarang yang mengadakan penelitian sejarah, dan akhirnya terbentuklah sejarah Sunan Muria. Ya, ini bisa dibuat referensi, dibaca, mungkin untuk menambah wawasan itu. Baik, kalau begitu saya terima, semoga jadi manfaat dan berkah tersendiri. Amin, 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 amin. Bagi banyak umat dan khususnya saya. Amin. Yang unik adalah bentuk ini. Di atasnya terdapat ukiran naga dan ayam jantan yang menyimbolkan perpaduan budaya antara Jawa dan Tionghoa. Sedangkan di bagian mihrab juga tak kalah unik. Terbuat dari batu yang disusun tanpa semen, di mana bagian luarnya dihiasi dengan ukiran. Pada bagian ujung kanan dan kirinya dihiasi dengan piring keramik kuno. Sedangkan bagian atap mihrab terdapat keramik yang berisi tulisan Arab yang merupakan wiridan Sunan Muria. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Karna Jumyadi. Saya dari Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang membuat Pak Karna jauh-jauh dari Palembang berkunjung ke Masjid Sunan Muria ini, Pak? Satu, ya pengen ziarah dan pengen mengetahui sejarah wali-wali yang dulu penyebar agama Islam di Indonesia ini. Ya, yang menarik bagi saya mungkin lingkungan di sini juga sangat mendukung ya, kebersihannya terus dan lain gitu dengan makam-makam wali yang lain gitu kan. Terima kasih banyak atas ceritanya yang menarik tersebut dan pengalamannya mengunjungi Masjid Sunan Muria. Kami dari Sarumangga ada pemberian untuk Pak Karna. Semoga bisa bermanfaat dan berkah ya Pak ya. Amin. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari Sarumangga, caranya gampang. Tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini di kolom komentar. 5 orang dari kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Sarumangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sahabat, jika Masjid Menara Kudus diilhami oleh Masjidil Aqsa, maka Masjid Muria ini mengingatkan saya pada Gunung Moria. Konon katanya, Nabi Daud bersama putranya Nabi Sulaiman membangun tempat peribadatan di puncak Gunung Moria di Baitul Maqdis, Palestina. Kenapa cerita mirip-mirip ya?
Oke, sekian dulu cerita keseruan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Gunung Muria. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dan semoga ada manfaatnya untuk Anda semuanya. Ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.